Ketemu lagi dengan saya Yugustin. Video ini untuk memenuhi UTS Demokrasi dan HAM. Materi kita kali ini yaitu hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Apa itu kebebasan berpendapat? Kebebasan berekspresi atau berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran secara lisan, tulisan, dan begitu bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa sensor atau pembatasan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Menurut Wahidudin, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang 1945. Namun demikian, meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Bahkan di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara manapun di dunia, tetapi terdapat batasan-batasan yang berlaku. Wahid juga mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide termasuk yang mungkin sangat ofensif atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh pemerintah. Dalam hal ini, sambungnya pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian, hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain. Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang lakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional, serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk penghentian adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat. Kemerdekaan pendapat termasuk hak yang sangat dasar, sebab hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan bagian menimbang pada Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk mengindikasikan bahwa pendapat bisa disampaikan tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. Pendapat yang disampaikan tentu membutuhkan ruang sebagai saran ekspresi dan pendapat yang hendak disampaikan. Pendapat yang hendak diekspresikan bisa disampaikan dalam ruang publik. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 melalui konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam pasal 28 dan dipertegas pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan ataupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan umum. Lalu apa sih kelebihan dari adanya kebebasan berpendapat? Yang pertama, dapat menyampaikan pendapat dengan bebas namun tetap bertanggung jawab. 2. Membuat masyarakat lebih berpartisipasi dan kreativitas dalam kehidupan demokrasi. 3. Dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara, baik yang miskin maupun yang kaya. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu terjadinya berbagai konflik. 2. Kurangnya menghormati pendapat dari orang lain. 3. Melakukannya dengan semena-mena. 4. Dan dapat mengarah pada tindakan perusakan, penjarahan, pembakaran, korban luka, bahkan korban jiwa. Tujuan dari adanya kebebasan berpendapat yaitu mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Lalu apa sih manfaat dari kebebasan berpendapat? Yaitu stabilitas nasional terjaga dan pembangunan berjalan dengan lancar. Selain itu, kehidupan demokrasi akan tercipta dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Aspirasi rakyat akan dapat tersalurkan sesuai hati nuraninya. Lalu bagaimana cara mengumumkan pendapat yang baik? Yang pertama, memikirkan dulu apa yang akan disampaikan. 2. Memastikan pendapat tersebut didasarkan pada akal sehat. 3. Mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, mengemukakan pendapat secara sopan. 5. Pendapat tidak boleh mengandung unsur sara. Lalu apa kesimpulannya? Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia, di mana hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat presentasi warga negara dan kondisi yang ada pada masa sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terakhir, mari bergabung dengan saya di program studi pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayan. Oke, see you guys, bye.